Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore, khususnya bagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Breaking News edisi Kamis 24 Agustus 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, para Tribuners kita akan menyajikan informasi terupdate dan juga tentunya penting untuk kita ketahui bersama, baik itu di lingkup Kota Makassar ataupun di Provinsi Sulawesi Selatan. Satu lagi kabar tak mengenakan datang dari Kota Makassar, yang dimana beredar rekaman pria di Kota Makassar tewas babak belur, dan beberapa netizen beranggapan bahwa kejadian ini akibat dipukuli oleh polisi. Beredar rekaman video seorang pria digotong di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Makassar pada hari Rabu kemarin, tepatnya di tanggal 23 Agustus 2023. Dan hari ini para Tribuners akan melaporkan langsung tentang seperti apa kronologi dari kejadian tersebut. Maka dari itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Muslimin Enba. Sore Anissa. Ya, lantas seperti apa sebenarnya kronologi dari kejadian ditemukannya jenazah ini dan kapan kejadian tersebut ditemukan? Ya, baik Anissa dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa pada Rabu kemarin itu sekitar pukul 16 sore, Wita, warga Jalan Tinumbu digemparkan oleh seorang pria yang ditemukan tergeletak di jalan begitu saat beberapa saat setelah ditangkap oleh tiga anggota Satreskrim Polrestabes Makassar. Eh, Pria bernama Maman ini ditemukan tidak sadarkan diri dan memancing reaksi warga untuk berkerumun mendatangi lokasi. Eh, Netizen yang berkomentar karena dalam situasi itu ada beberapa warga yang live di Facebook, di mana ada netizen juga beranggapan bahwasanya pria bernama Maman ini meninggal dunia diduga akibat mengalami tindak kekerasan. Namun polisi memberi penjelasan bahwasanya saat kejadian memang benar ada tiga personil Satreskrim Polrestabes Makassar yang menangkap si Mamang ini saat sementara berpesta minuman keras. Dan saat ditangkap, polisi menyebut Maman terduga pelaku pencurian ini memberontak atau melawan petugas sehingga diamankan begitu. Saat diamankanlah, polisi tidak mengetahui pasti penyebabnya, si Maman ini tidak sadarkan diri. Anissa. Ya, lantas adakah informasi siapa atau bagaimana kemudian warga pertama kali menemukan jasad ini? Apakah melihat bagaimana polisi menyimpan jenazah atau mungkin pelaku pengeroyokan menyimpan jenazah ini di tempatnya atau seperti apa? Ya, Anissa, saat kan penangkapan ini berlangsung di sore hari, aktivitas warga sekitar ini masih ramai begitu, dan seketika melihat ada ribut-ribut, beberapa mereka terus berdatangan dan melihat kondisi Maman yang sudah tidak sadarkan diri tergeletak di Jalan Setapak, Lorong Tidumbu ini. Eh, Atas temuan ini, warga yang lain terus berbondong datang dan polisi yang melakukan penangkapan sebelumnya ini meninggalkan lokasi karena dianggap merasa terdesak begitu. Bahkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan JM Hutagaul menyebut anggotanya sempat dikepung warga dan dilempari dan beberapa anggotanya mengalami luka begitu. Anissa. Ya, lantas adakah penjelasan dari kepolisian ataukah mungkin warga setempat tentang apa kasus yang menyebabkan Maman menjadi salah satu target dari kepolisian sendiri, rekan Emba? Ya, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan JM Hutagaul menjelaskan
Maman ini merupakan residivis kasus pencurian, di mana saat ini terdapat 6 laporan polisi di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan 1 di wilayah Polres Pelabuhan Makassar terkait tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh si Maman ini. Atas dasar itulah tim dari Satreskrim ini melakukan penyelidikan dan penangkapan saat mengetahui keberadaan Maman sedang pesta miras dengan beberapa temannya. Maman pun diringkus dan entah apa yang terjadi belum dapat dipastikan persisnya. Yang jelas Kasat Reskrim menyebut bahwa si Maman saat ditangkap ini memberontak atau mencoba melawan petugas dan sehingga diamankan begitu. Namun setelah beberapa saat diamankan, Maman ini tidak sadarkan diri dan beberapa saat kemudian dinyatakan meninggal dunia. Saat ini Maman setelah beberapa jam setelah kejadian ini, jenazah Maman ini dibawa ke RS Bayangkara untuk diotopsi sesuai dengan permintaan keluarga dan juga anjuran dari Kasat Reskrim Polrestabes Makassar untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya Maman. Ya, mengingat bahwa salah satu kasus yang kemudian menyeret Maman sehingga menjadi target dari kepolisian adalah diduga melakukan pesta miras. Lantas, adakah juga tersangka lain ataukah mungkin warga lain yang juga berada di posisi yang sama dengan Maman dalam hal ini menjadi target dari incaran kepolisian, dan seperti apa sampai hari ini sendiri? Apakah mereka sudah ditangkap juga sama dengan Maman sebelumnya dikejar-kejar atau seperti apa? Ya, saat ini hanya Maman yang memang menjadi target ataupun yang hendak ditangkap oleh aparat kepolisian karena itu tadi ada 6 laporan polisi terkait tindak pidana pencurian, yaitu salah satunya pencurian ponsel yang kemudian anggota Satreskrim Polrestabes Makassar ini bergerak melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan Maman yang saat itu sementara disebut oleh Kasat Reskrim sementara berpesta miras. Jadi dia ditangkap saat berpesta miras dan setelah saat ditangkap begitu terjadi perlawanan atau memberontak terhadap petugas sehingga diamankan dan berselang beberapa saat Maman ini sudah tidak sadarkan diri. Anissa. Ya, lantas seperti apa reaksi dari warga sekitar yang mungkin juga adalah masyarakat yang mengenal baik seperti apa perilaku korban mengenai kejadian ini? Ya, dari beberapa rekaman video yang kami peroleh di lokasi, beberapa warga setempat sempat memprotes polisi yang melakukan penangkapan hingga mengakibatkan si Maman ini tidak sadarkan diri. Bahkan beberapa dari mereka diakui juga Kasat Reskrim sempat melempari petugas begitu, mengepung petugas dan melempari petugas sehingga ada petugas yang terluka. Dari rekaman video juga terlihat memang ada beberapa warga yang coba menghalau polisi saat hendak meninggalkan lokasi. Anissa. Ya, lantas adakah juga informasi tentang kapan kemudian jenazah dari almarhum Maman ini sendiri akan dikebumikan dan diprosesikan mayatnya? Informasi dari keluarga Maman yang dihampiri di RS Bayangkara saat menunggu proses otopsi semalam mengatakan jenazah Maman hari ini dimakamkan. Ada 2 lokasi yang menjadi pilihan keluarga di Dayak dan Sudiang. Namun kami belum mendapat informasi pasti kapan di mana tepatnya jenazah Maman ini dimakamkan. Ya, lantas yang terakhir rekan Emba, adakah informasi dari kepolisian ataupun pihak yang berwajib tentang akan melakukan atau menyelenggarakan olah TKP atas kejadian ini atau seperti apa? Ya, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan J. M. Hutagaul mengatakan setelah mengetahui adanya kejadian seperti ini, 3 anggota yang terlibat penangkapan itu sudah diminta langsung ke Propam untuk menyerahkan diri begitu agar kasus ini didalami oleh Propam Polrestabes Makassar agar
terungkap secara pasti seperti apa proses penangkapan dan hingga Maman ini tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia, Anissa. Jadi saat ini sudah ditangani oleh Propam Polrestabes Makassar. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Muslimin Emba atas informasi dan juga laporan lengkapnya untuk para Tribuners tentang kejadian ditemukannya seorang pemuda yang tewas di salah satu jalan di Kota Makassar, yakni di Jalan Tinumbu. Dalam hal ini ada beberapa dugaan, yakni yang pertama dia adalah salah satu juga buruan dari polisi karena melakukan pesta miras. Nah, terima kasih banyak rekan Muslimin Emba. Dan selanjutnya untuk para Tribuners, berikut adalah beberapa cuplikan video yang diambil dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari sumber yang disampaikan dari warga sekitar mengenai kejadian ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bagaimana? Bagaimana? Mati kurung. Mati kurung. Keren. Mati kurung. Mati kurung. Keren. Bagaimana? Menyampaikan rilis pada malam hari ini yang dimana pada kejadian pada pukul 16 yang mungkin ada viral tentang penangkapan pelaku kejahatan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal di TKP, yang dimana dalam pelaksanaan penangkapan tersebut anggota dari Polrestabes mengamankan dari mana pelaku ini melakukan memberontak sehingga anggota reskrim ini mengamankan, namun tiba-tiba tidak sadarkan diri itu pelaku sehingga posisi kita tidak tahu pingsan, dan kemudian masyarakat melakukan penyerangan sehingga anggota tersebut menyelamatkan diri daripada serangan dari masyarakat. Adapun pelaku ini diamankan oleh Satjantanras Polrestabes Makassar. Ya, ini ada 6 perkara, 6 LP, yang ada 1 di Polres Pelabuhan,
ya, ada 6 di Polrestabes, dan pelaku ini juga residivis tahun 2021 pencurian handphone. Adapun pencurian 6 LP ini semua pencurian handphone yang dimana ada viral juga sudah di media bahwa dia pelaku pencurian handphone yang viral ataupun sudah diberitakan di media yang di Kota Makassar ini. Mungkin untuk sementara dari kami Polrestabes telah mendatangi keluarga korban. Saya Kasar Reskrim Polrestabes telah mendatangi korban, keluarga, dan mengajukan untuk dibuat laporan atas atau perbuatan tadi pada anggota saya, dan kemudian dilaksanakan malam ini untuk otopsi daripada akibat meninggal pada pelaku tersebut. Pak, apa benar memang ada dugaan penyiksaan atau gimana? Nah, untuk sementara hasil pemeriksaan dari anggota tadi di TKP, ketika dia ini diamankan lagi pesta miras, pelaku ini ketika diamankan dia melakukan perlawanan, namun sehingga anggota Jatan Resmi kena pukul sehingga dilakukan pengamanan kepada korban. Bagaimana? Bagaimana? Mati ko dong. Mati ko dong. Antero ini. Menyampaikan rilis pada malam hari ini yang dimana pada kejadian pada pukul 16 yang mungkin ada viral tentang penangkapan pelaku kejahatan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal di TKP, yang dimana dalam pelaksanaan penangkapan tersebut anggota dari Polrestabes mengamankan dari mana pelaku ini melakukan memberontak sehingga anggota reskrim ini mengamankan, namun tiba-tiba tidak sadarkan diri itu pelaku sehingga posisi kita tidak tahu pingsan, dan kemudian masyarakat melakukan penyerangan sehingga anggota tersebut menyelamatkan diri daripada serangan dari masyarakat. Adapun pelaku ini diamankan oleh Jatan Ras Polrestabes Makassar. Ya, ini ada 6 perkara, 6 LP, yang ada 1 di Polres Pelabuhan, ya, ada 6 di Polrestabes, dan pelaku ini juga residivis tahun 2021 pencurian handphone. Adapun pencurian 6 LP ini semua pencurian handphone yang dimana ada viral juga sudah di media bahwa dia pelaku pencurian handphone yang viral ataupun sudah diberitakan di media yang di Kota Makassar ini. Mungkin untuk sementara dari kami Polrestabes telah mendatangi keluarga korban. Saya Kasar Reskrim Polrestabes telah mendatangi korban, keluarga, dan mengajukan untuk dibuat laporan atas atau perbuatan tadi pada anggota saya, dan kemudian dilaksanakan malam ini untuk otopsi daripada akibat meninggal pada pelaku tersebut. Pak, apa benar memang ada dugaan penyiksaan atau gimana? Nah, untuk sementara hasil pemeriksaan dari anggota tadi di TKP, ketika dia ini diamankan lagi pesta miras, pelaku ini ketika diamankan dia melakukan perlawanan, namun sehingga anggota Jatan Resmi kena pukul sehingga dilakukan
pengamanan kepada korban. Bagaimana? Kan udah video. Mati ko dong. Mati ko dong. Antera ini. Menyampaikan rilis pada malam hari ini yang dimana pada kejadian pada pukul 16 yang mungkin ada viral tentang penangkapan pelaku kejahatan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal di TKP, yang dimana dalam pelaksanaan penangkapan tersebut anggota dari Polrestabes mengamankan dari mana pelaku ini melakukan memberontak sehingga anggota reskrim ini mengamankan, namun tiba-tiba tidak sadarkan diri itu pelaku sehingga posisi kita tidak tahu pingsan, dan kemudian masyarakat melakukan penyerangan sehingga anggota tersebut menyelamatkan diri daripada serangan dari masyarakat. Adapun pelaku ini diamankan oleh Satjantanras Polrestabes Makassar. Ya, ini ada 6 perkara, 6 LP, yang ada 1 di Polres Pelabuhan, ya, ada 6 di Polrestabes, dan pelaku ini juga residivis tahun 2021 pencurian handphone. Adapun pencurian 6 LP ini semua pencurian handphone, yang dimana ada viral juga sudah di media bahwa dia pelaku pencurian handphone yang viral ataupun sudah diberitakan di media yang di kota Makassar ini. Mungkin untuk sementara dari kami Polrestabes telah mendatangi keluarga korban. Saya Kasar Reskrim Polrestabes telah mendatangi korban, keluarga, dan mengajukan untuk dibuat laporan atas atau perbuatan tadi pada anggota saya, dan kemudian dilaksanakan malam ini untuk otopsi daripada akibat meninggal pada pelaku tersebut. Pak, apa benar memang ada dugaan penyiksaan atau gimana? Nah, untuk sementara hasil pemeriksaan dari anggota tadi di TKP, ketika dia ini diamankan lagi pesta miras, pelaku ini ketika diamankan dia melakukan perlawanan, namun sehingga anggota Satjantanras ini kena pukul sehingga dilakukan pengamanan kepada korban. Bagaimana? Kan udah video. Mati ko dong. Mati ko dong. Antera ini. Menyampaikan rilis pada malam hari ini yang dimana pada kejadian pada pukul 16 yang mungkin ada viral tentang penangkapan pelaku kejahatan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal di TKP, yang dimana dalam pelaksanaan penangkapan tersebut anggota dari Polrestabes
mengamankan dari mana pelaku ini melakukan pemberontakan, memberontak sehingga anggota reskrim ini mengamankan, namun tiba-tiba tidak sadarkan diri itu pelaku sehingga posisi kita tidak tahu pingsan dan kemudian masyarakat melakukan penyerangan sehingga anggota tersebut menyelamatkan diri daripada serangan dari masyarakat. Adapun pelaku ini diamankan oleh Satjantanras Polrestabes Makassar. Ya, ini ada 6 perkara, 6 LP yang ada 1 di Polres Pelabuhan, ya, ada 6 di Polrestabes, dan pelaku ini juga residivis tahun 2021 pencurian handphone. Adapun pencurian 6 LP ini semua pencurian handphone yang dimana ada viral juga sudah di media bahwa dia pelaku pencurian handphone yang viral ataupun sudah diberitakan di media yang di Kota Makassar ini. Mungkin untuk sementara dari kami Polrestabes telah mendatangi keluarga korban, saya Kasar Reskrim Polrestabes telah mendatangi korban, keluarga, dan mengajukan untuk dibuat laporan atas atau perbuatan tadi pada anggota saya, dan kemudian dilaksanakan malam ini untuk otopsi daripada akibat meninggal pada pelaku tersebut. Pak, apa benar memang ada dugaan penyiksaan atau gimana? Nah, untuk sementara hasil pemeriksaan dari anggota tadi di TKP, ketika dia ini diamankan lagi pesta miras, pelaku ini, ketika diamankan dia melakukan perlawanan, namun sehingga anggota Satjantanras ini kena pukul sehingga dilakukan pengamanan kepada korban. Ya, demikian liputan lengkap dari Tribun Timur Update edisi pada sore hari ini, para Tribuners. Dan juga tentunya jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.